Halo bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini Malva akan merangkum film berdasarkan kisah nyata yang berjudul The Haunting in Connecticut to Ghost of Georgia. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu saya lebih berkembang lagi. Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Berlatar belakang pada tahun 1993, seorang ibu rumah tangga bernama Lisa. Lisa tersebut mempunyai ilmu indera keenam, yakni bisa melihat alam gaib. Tetapi di balik kekuatannya tersebut, Lisa selalu terus mencoba menghilangkan penglihatan itu dengan cara mengkonsumsi obat penenang. Tak lama kemudian, anak Lisa bernama Heidi datang untuk memberitahu bahwa Heidi bermimpi ada satu ayunan di dekat halaman rumah barunya nanti. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Lisa bersama Heidi pindah ke rumah barunya yang terletak di tengah hutan yang lebat, bahkan sangat jauh sekali dari pemukiman warga. Suami Lisa yang bernama Andi sudah pergi duluan karena beberapa atap rumah tersebut harus ada yang diperbaiki. Dan lalu ketika Heidi sedang memperhias kamar barunya, tiba-tiba... Iya, itu salah satu penghuni rumah tersebut yang bernama Jordi memperlihatkan wujudnya. Dan tak lama kemudian, saudara Lisa yang bernama Josh datang ke sana untuk ikut tinggal bersama mereka. Lalu saat malam hari ketika Josh sedang membicarakan perihal perpisahan keluarganya kepada Lisa, di tempat yang sama, Heidi mendengar jeritan seorang wanita yang meminta tolong kepadanya. Karena Andi tidak ingin salah paham terkait status Josh yang sekarang, jadi Andi menyuruh Josh untuk tinggal di dalam mobil bekas yang sudah lama di sana. Dan lalu ketika Lisa sedang membereskan halaman belakang, tiba-tiba... Ya, itu, penglihatan Lisa semakin hari semakin tajam. Tak lama kemudian, Heidi datang karena mendengar jeritan ibunya. Terkait kelebihannya itu, Lisa tidak pernah memberitahu anaknya sendiri. Akibat hal tersebut, Heidi langsung pergi menemui Joyce. Di sana Joyce menceritakan bahwa Lisa mempunyai kelebihan yang tidak bisa sebagian orang lain dimiliki. Karena seumuran Heidi tidak terlalu paham terkait hal itu, jadi Joyce memerintahkan Heidi untuk bisa merasakan area sekitar rumahnya. Lalu setelah itu Joyce menceritakan bahwa Joyce, Lisa, Heidi dan bahkan ibu Lisa yang sudah meninggal lahir dengan terbungkusnya cadar ari-ari, yakni ketika mereka lahir wajah mereka bercahaya. Dari semua yang di sana hanya Andy yang hidup normal pada umumnya. Dan lalu saat pagi hari ketika Lisa sedang mandi, tiba-tiba... Iya, itu. Ibunya datang berpesan agar Lisa menjadi orang baik. Tak lama kemudian, Andi datang, bahkan Andi pun menyadari bahwa Lisa melihat sesuatu lagi. Akibat hal tersebut, Andi mencurigai bahwa obat yang selalu setiap bulan harus dibeli tidak ada efeknya sama sekali. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saat Heidi sedang belajar menaiki sepeda sendirian, tiba-tiba... Ya, seperti itu. Akibat hal tersebut, Joyce bersama Lisa merasa panik. Dan tak lama kemudian, Heidi datang lalu berbicara bahwa Jordi memberitahu Heidi di dekat rumah tersebut terdapat satu ayunan yang sama. This is it. Mr. Gordy told me there's a swing here. Dan lalu setelah itu mereka semua pergi ke tempat tersebut dan sesampainya di sana, ayunan yang dimaksud memang ada, tapi itu di zaman dulu. Tidak hanya tentang ayunan saja, bahkan Jordi pun memberitahu Heidi di dekat halaman rumahnya terdapat harta karun yang dikubur. Akibat hal tersebut, saat malam hari mereka berhasil menemukan harta karun itu. Lalu setelah itu saat Lisa sedang mencoba merasakan area sekitar rumahnya, tiba-tiba... Iya, itu sosok yang lebih seram muncul di hadapannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah menemukan harta karun tersebut, Joyce habis pulang dari kota telah menebus surat rumah itu. Dan ternyata tanah tersebut dulunya adalah milik keluarga besar Jordi. Dan James Jordi adalah pemilik yang terakhir. Setelah keluarga besar Jordi dinyatakan tewas di tahun 70-an, pihak bank langsung memiliki tanah tersebut.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian Lisa kedatangan tamu seorang pendeta yang bernama Pastur. Tujuan Pastur datang ke sana hanya untuk memberitahu tentang asal-usul tanah itu. Ternyata ketika perang sipil, rumah tersebut adalah rumah pemilik stasiun kereta bawah tanah untuk membantu orang-orang yang akan lari ke utara. Tidak hanya puluhan tapi ratusan orang pun pernah singgah di sana tanpa bekal sedikit pun. James Jordi adalah cucu dari Jordi yang sangat berbeda sekali dari segi sifat, perilaku, dan sopan santunnya, yakni James Jordi adalah orang yang sangat kejam. Ketika malam hari Josh melihat lentera menyala dengan sendirinya. Di sana Josh menemukan selimut di zaman dulu saat terjadinya perang tersebut, dan tak lama kemudian tiba-tiba saat pagi hari, Heidi kali ini mencoba merasakan area sekitar rumahnya tanpa bantuan yang lainnya. Akibat hal itu, Heidi mendengar beberapa jeritan manusia yang sedang tersiksa. Lalu saat Heidi akan mencoba masuk ke arah hutan tersebut, tiba-tiba Jordi datang seolah-olah melarang Heidi untuk pergi ke sana. Lalu setelah itu Andy memberikan sebuah hadiah untuk Heidi, yakni seorang anjing yang diberi nama Sip. Di balik mempunyai kekuatan tersebut, keluarga mereka sangatlah bahagia. Kepekaan hewan terkait hal gaib sangatlah berbeda dari kepekaan mantan, yang dimana ketika pandangan Sip mengarah ke hutan itu, Sip langsung melihat beberapa sosok penghuni hutan tersebut. Dan bahkan ketika Heidi akan memberi makan pun Sip sudah tidak ada di sana. Andy menemukan Sip yang sudah terjebak entah ulah siapa, dan di sisi lain Heidi yang sedang menunggu ayahnya tiba-tiba iya, itu. Kini Heidi melihat beberapa sosok penghuni hutan tersebut. Malam hari telah tiba. Di tengah tidur lelapnya, Lisa bermimpi ibunya dan sosok penghuni yang lain memperlihatkan wujudnya. Hari demi hari Andy selalu melihat Heidi yang berbicara dengan Jordi. Terkait pemikiran Andy sangatlah berbeda dengan Lisa, yang dimana Andy meyakini bahwa sosok Jordi tersebut ada untuk Heidi. Lalu Heidi memberitahu Andy bahwa Jordi berpesan akan ada 2 orang yang datang ke sana. Dan ternyata memang benar, 2 orang yang bernama Prentice dan memakai sudah tiba di tempat dulunya dikenal sebagai stasiun Jordi. Tujuan mereka datang ke sana karena mereka telah membeli selimut dari Joyce. Terkait perihal selimut tersebut adalah peninggalan di zaman dulu saat perang sipil terjadi, yang dimana jika selimut itu dikibarkan di atas pohon tertentu, berarti itu adalah titik pertemuan mereka. What do you mean? You asked your father. Lalu kali ini Lisa buka suara kepada Heidi terkait asal-usul tanah itu. Ketika perang sipil, James Jordi adalah seorang ahli pengawet hewan, dan di balik hal tersebut James menyembunyikan orang-orang yang kesusahan. Tapi anehnya James tidak pernah memberi makan. Salah satu keluarga nenek moyang dari memakai bernama Nell dan tunangannya bernama Lepi berada di sana saat perang sipil berlangsung. Jika perang sudah berakhir, mereka berdua akan menikah. Tapi sayangnya saat perang sipil itu terjadi, kebenaran tentang mereka tidak ada yang tahu hingga saat ini. Ratusan orang bisa menemukan jalan ke stasiun tersebut lewat pemandu yang disebut kondektur, dan titik awal pertemuan mereka sebelum pergi ke utara tepat di bawah pohon besar itu. Tetapi di balik semua hal itu, beberapa orang yang tidak menyukai kekejaman dari James dan langsung membunuhnya bahkan digantung di bawah pohon besar itu. Setelah mengetahui asal-usul tanah tersebut, Heidi merasakan bahwa mereka semua yang menghilang masih berada di hutan itu. Tapi sayangnya Lisa mengabaikan perkataan itu lalu pergi ke kamarnya, dan tak lama kemudian tiba-tiba iya, seperti itu. Akibat hal tersebut, Heidi harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu di sana dokter memberitahu mereka bahwa Heidi tidak memiliki riwayat penyakit, dan dokter pun memerintahkan Andy untuk membawa keluarganya ke rumah sakit jiwa atau pendeta. Lalu setelah itu Lisa mengundang kembali pastor untuk melakukan penjagaan diri bagi Heidi agar tidak diganggu oleh roh jahat, dan tak lama kemudian tiba-tiba lalu ketika Heidi akan tertidur lelap, ia datangi sosok Neil seperti akan memberi petunjuk untuk Heidi. Arah petunjuk tersebut mengarah ke dalam hutan itu.
Akibat hal tersebut, Andi bersama Lisa merasa panik dan lalu Andi menyuruh Lisa untuk menghubungi kepolisian sedangkan Andi akan pergi mencari Heidi ke arah hutan itu. Andi menemukan Heidi di ruang bawah tanah dan Andi pun baru menyadari adanya ruang bawah tanah itu. Di dalam ruangan tersebut terdapat 5 tengkorak mayat pria yang sudah ratusan tahun terkubur. Lalu setelah itu Heidi meminta Andi untuk pindah rumah lagi. Andi pun sangat setuju dengan pemikiran Heidi yang dewasa, tetapi beda halnya dengan Lisa yang ingin tetap kekeh tinggal di sana. Alasan Heidi ingin pergi dari sana karena Heidi diberitahu oleh Jordi bahwa Heidi telah membebaskan roh yang jahat, yakni roh James Jordi. Tetapi di balik semua hal perdebatan itu, Lisa sangat tidak percaya sekali dengan anaknya sendiri. Lalu Andi mencoba meyakinkan Lisa yang dimana saat kejadian Heidi masuk ke ruang bawah tanah itu sangat mustahil seorang anak kecil bisa membuka pintu ruangan tersebut dan bahkan di kedalaman 10 meter pun Heidi tidak terluka sedikit pun. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 27 Juli 1993, Andi bersama Heidi memutuskan akan pergi dari sana. Sebelum pergi dari sana, Heidi melihat Jordi memberi petunjuk ke arah rumah Joyce, tetapi Heidi tidak menyadarinya. Lalu di sisi lain, Joyce datangi oleh Neil dan Lepi perihal petunjuk yang sama. Tak lama kemudian, tiba-tiba... Iya, itu. Setelah roh James dibebaskan, kini James benar-benar marah kepada mereka. Bahkan Heidi pun langsung diserang olehnya. Lalu setelah itu sosok konektor memberi pesan kepada Lisa bahwa Heidi dalam keadaan terancam. Akibat hal itu mereka langsung membagi tugas yang dimana Andi akan mencari Heidi dan Lisa pergi ke tempat Joyce. Tapi naasnya Andi harus kecelakaan karena salah satu sosok wanita memperlihatkan wujudnya. Lisa menemukan Joyce yang sudah melayang dan dari mulutnya mengeluarkan benang, bahkan mengeluarkan belatung yang sangat mengerikan. Setelah Lisa berhasil menyelamatkan Joyce, semua roh baik datang untuk memberikan petunjuk di mana letak Heidi berada. Akibat arah petunjuk tersebut, Lisa mengetahui asal-usul ruang bawah tanah itu yang dimana ruangan itu dulunya tempat terkumpul orang-orang yang akan pergi ke utara. Dan di dalam ruangan tersebut, Lisa melihat satu pintu akses yang ditutup oleh kayu. Dan dari sinilah kita akan diberitahu fakta yang sesungguhnya perihal kehilangan mereka semua. Jadi ketika waktu itu, mereka semua dikubur hidup-hidup oleh James dan tanpa diberi makan sedikit pun. Hingga pada akhirnya pencarian tersebut membuahkan hasil. Lalu saat Lisa bersama Heidi akan pergi dari sana, tiba-tiba... Saat Lisa sudah benar-benar pasrah harus bagaimana melawan James yang kejam, lalu seketika sosok ibunya muncul kembali untuk memerintahkan Lisa agar mau meyakini kekuatan itu dan mau menerima roh yang sempat membantu dirinya. Setelah Lisa sudah meyakinkan dua hal tersebut, mereka semua langsung menyerang James dan bahkan lalu memusnahkan rohnya. Singkat cerita, 2 minggu kemudian setelah semua yang mereka alami untungnya tidak ada korban satupun dan kehidupan mereka pun berubah sangat jauh lebih baik. Alasan Jordi ingin membantu mereka semua yakni keluarga besar Jordi ingin dikenang oleh publik perihal kebaikannya. Setelah melewati kejadian mengerikan itu, keluarga Andi tetap tinggal di rumah tersebut selama 5 tahun ke depan. Kekuatan Lisa berakhir dan belum kembali, bahkan Heidi pun tidak pernah melihat Jordi lagi dan film pun tamat. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung saya. Jika kalian penikmat Arul Film menyukai channel ini, silakan subscribe saja untuk membantu saya lebih berkembang lagi. Saya Malpa izin pamit undur diri. See you next video. Bye bye.